Thinking of you, thinking of you. Thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Iya, waalaikumsalam, selamat pagi. Silakan masuk Mbak. Baik, bisakah Mbaknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik Bu, nama saya Diandra Victoria, saya dari kelas 10 IPA 5. Mbak Dian ya panggilannya? Iya. Oke, Mbak Dian, bagaimana kabarnya Mbak Dian hari ini? Kabar saya baik Bu, tapi saya ada masalah, jadi saya datang untuk menemui Ibu. Baik, apakah sebelumnya Mbak Dian pernah melakukan konseling dengan guru kita yang lainnya? Belum. Baik Mbak Dian, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Jadi di dalam konseling itu terdapat beberapa asas yang perlu dilakukan. Salah satunya yaitu adanya asas kerahasiaan, di mana ketika dalam konseling itu apapun yang dikatakan oleh Mbak Dian itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Jadi Mbak Dian bisa mengatakan apapun yang ingin disampaikan kepada saya. Baik Bu, saya mengerti. Oke, jadi selain itu karena waktu yang kita miliki tidak lama, maka untuk sesi konseling hari ini kita batasi 15 menit saja. Bagaimana? Apakah Mbak Dian setuju? Baik Bu, saya setuju. Tadi Mbak Dian mengatakan sedang ada masalah ya. Bisa dijelaskan Mbak Dian permasalahan apa yang sedang Mbak Dian alami saat ini? Begini Bu, saya merasa deg-degan dan takut ketika berada di tempat ramai. Baik, saya mengerti perasaan Mbak Dian, tapi apakah Mbak Dian tahu mulai kapan Mbak Dian merasakan hal seperti ini? Hal ini terjadi sejak saya umur 10 tahun Bu. Saya itu sedang berada di pasar malam dengan ibu saya. Saat itu suasananya sangat ramai. Waktu itu ibu saya sedang berbicara dengan temannya. Saya melihat ada orang jualan boneka. Akhirnya saya pergi melihat boneka itu tanpa memberitahu ibu saya. Ketika saya ingin kembali ke ibu saya sudah tidak ada di tempat itu Bu. Ya, saya mengerti masih sangat berat untuk menceritakan sebuah kenangan yang buruk ya bagi Mbak Dian. Coba Mbak Dian rilas terlebih dahulu, kemudian jika sudah siap Mbak Dian boleh menceritakan lagi apa yang Mbak Dian alami. Baik Bu, saya sudah siap. Oke Mbak Dian, kalau sudah tenang, sudah rileks, sudah siap, boleh untuk dilanjutkan lagi ceritanya seperti apa? Ketika saya kembali ke tempat ibu saya berdiri tadi, ternyata ibu saya sudah tidak ada di sana Bu. Kemudian saya mencari ibu saya kemana-mana tapi tidak ketemu. Saat itu pasar malam sangat ramai sekali sehingga sangat sulit untuk menemukan ibu saya. Kemudian saya menangis sambil memanggil nama ibu saya, tetapi tetap tidak menemukan ibu saya. Orang-orang di sekitar saya hanya melihat saya. Kemudian ada seorang ibu-ibu yang menghampiri saya dan membantu saya menemukan ibu saya. Sejak saat itu saya takut ketika berada di keramaian. Baik, saya mengerti perasaan Mbak Dian tentang permasalahan ini. Lalu setelah kejadian itu, apakah Mbak Dian tidak pernah berada di keramaian? Ya, saya pernah Bu, tetapi ketika di situasi keramaian itu saya akan menggandeng orang yang bersama saya dengan erat. Dan saya merasa takut, degan Bu, kalau ini terus berlanjut saya akan kesulitan beradaptasi dengan yang lain. Baik, ketika di sekolah bagaimana? Misalnya ketika upacara atau ada event tertentu, pasti kan di situ ada keramaian nih. Nah, itu bagaimana Mbak Dian menghadapi situasi seperti itu? Ya, saya merasa takut Bu jika berada di keramaian bersama orang yang tidak saya kenal. Kalau di sekolah saya merasa sudah mengenal lingkungan sekolah dan juga ada bapak ibu guru sehingga tidak mungkin saya akan bilang begitu. Oh, jadi perasaan takut itu muncul hanya ketika Mbak Dian bersama dengan orang di keramaian tapi orangnya banyak yang tidak dikenal seperti itu ya? Iya Bu, benar. Bagaimana ya Bu, apa yang harus saya lakukan? Baik Mbak Dian, di dalam konseling ini ada yang namanya teknik desensitisasi sistematis. Jadi teknik ini itu bertujuan untuk mengurangi ketegangan atau ketakutan yang dialami oleh seseorang yang terjadi akibat dari kejadian di masa lalunya atau bisa disebut dengan trauma seperti itu. Baik Bu, lalu bagaimana? Jadi pertama-tama Mbak Dian akan membayangkan tentang apa yang akan saya ucapkan. Nah, namun ketika di tengah-tengah nanti Mbak Dian merasa tidak kuat membayangkan atau merasa sangat takut,
Mbak Dian boleh membuka mata dan juga berhenti dengan melambaikan tangan atau berbicara dengan saya seperti itu. Baik Bu, saya mengerti. Oke, jadi Mbak Dian bisa mencoba untuk ambil nafas dalam-dalam terlebih dahulu, mencoba untuk relax terlebih dahulu. Jika sudah relax, sudah siap, Mbak Dian boleh mencoba untuk memejamkan mata. Bayangkan Mbak Dian saat ini sedang berada di dalam situasi yang sangat ramai. Saat ini Mbak Dian sedang bersama dengan ibu Mbak Dian. Kemudian Mbak Dian melihat ada sebuah boneka yang sangat bagus yang ingin Mbak Dian beli. Akhirnya Mbak Dian melepaskan genggaman tangan dari ibu dan pergi menuju ke barang yang diinginkan. Mbak Dian tersadar kalau sudah terpisah dengan ibu Mbak Dian. Kemudian Mbak Dian pergi mencari keberadaan ibu, namun Mbak Dian tidak menemukan. Mbak Dian berusaha tetap tenang dan mencoba mencari ibu dengan bertanya kepada orang lain, namun tidak ada yang mengetahuinya. Sebentar Bu, saya takut. Oke, Mbak Dian bisa atur nafas terlebih dahulu, kemudian Mbak Dian bisa mencoba untuk relax. Baik Bu, saya akan coba. Bagaimana perasaan Mbak Dian setelah melakukan konseling hari ini? Saya merasa takut ketika membayangkan tadi, tapi saya mulai menyadari ada hal yang sebenarnya tidak perlu saya takuti. Bagus sekali Mbak Dian, ini sudah merupakan awal yang sangat bagus untuk perkembangan Mbak Dian. Saya akan coba melawan ketakutan saya Bu, saya yakin saya pasti bisa. Baik Mbak Dian, sejauh ini kita sudah membahas mengenai permasalahan yang sedang Mbak Dian alami. Mbak Dian, sejauh ini kita sudah membahas tentang permasalahan yang sedang Mbak Dian alami, yaitu Mbak Dian merasa takut ketika sedang berada di keramaian. Kemudian kita juga sudah melakukan sebuah teknik, yaitu teknik desensitisasi sistematis yang hasilnya sangat luar biasa. Mbak Dian sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditakutkan ya oleh Mbak Dian. Iya Bu, terima kasih banyak. Baik Mbak Dian, karena waktu yang kita miliki sepertinya sudah cukup, sudah 15 menit, maka konseling kita pada hari ini bisa diakhiri sampai di sini terlebih dahulu ya. Kemudian untuk sesi konseling selanjutnya adalah pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 jam 10 ya di ruang BK ini untuk melanjutkan konseling kita pada hari ini. Bagaimana? Apakah Mbak Dian menyetujuinya? Baik Bu, saya bersedia. Kalau begitu saya izin pamit dulu, mau masuk kelas lagi. Ya Mbak Dian, silakan Mbak Dian boleh kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Mbak Dian silakan duduk. Bagaimana kabarnya Mbak Dian hari ini? Kabar saya baik Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk konseling kita hari ini melanjutkan konseling kita yang kemarin ya Mbak Dian. Apakah Mbak Dian sudah siap? Iya Bu, saya sudah siap. Bagus sekali Mbak Dian. Untuk konseling hari ini sama seperti kemarin, hanya cukup 15 menit saja karena waktu yang kita miliki juga terbatas. Bagaimana Mbak Dian? Baik Bu, saya setuju. Oke Mbak Dian, langsung saja boleh coba untuk relax terlebih dahulu, kemudian bisa untuk mulai memejamkan mata seperti yang kita lakukan di konseling sebelumnya. Baik, Mbak Dian bisa mulai coba membayangkan bahwa saat ini Mbak Dian sedang berada di situasi yang sangat ramai dan Mbak Dian terpisah dengan ibu Mbak Dian. Mbak Dian mulai mencari ibu dengan menangis, namun Mbak Dian tetap saja tidak bisa menemukan ibu dan menyadari bahwa menangis hanya akan sia-sia saja. Mbak Dian kemudian terus mencari ibu Mbak Dian seorang diri, namun tetap tidak bisa menemukan ibu Mbak Dian. Mbak Dian kemudian merasa seperti tersesat di antara ratusan orang di pasar malam itu. Namun Mbak Dian tidak putus asa. Mbak Dian terus mencari sampai akhirnya bertemu dengan tim keamanan di sana. Dengan sangat memberanikan diri, Mbak Dian mulai menghampiri tim keamanan tersebut dan mencoba untuk meminta bantuan.
Mbak Dian sangat takut jika nanti tim keamanan akan membawa Mbak Dian ke kantornya atau mungkin ditanya hal-hal yang membuat Mbak Dian bingung. Namun ternyata semua itu tidak seperti yang Mbak Dian bayangkan. Akhirnya Mbak Dian dibantu dengan tim keamanan, dicarikan ibunya dengan menggunakan mikrofon. Di sana juga tim keamanan menenangkan Mbak Dian, mencoba untuk menenangkan Mbak Dian, memberi Mbak Dian makan, minum, dan sama sekali tidak mengerikan seperti yang Mbak Dian bayangkan. Setelah menunggu 5 menit, akhirnya ibu Mbak Dian datang ke sumber suara dengan cemas. Ternyata ibu Mbak Dian juga mencari Mbak Dian kemana-mana, sehingga akhirnya kalian berdua hanya berputar-putar di tengah pasar malam tanpa menemukan satu sama lain. Akhirnya Mbak Dian dapat kembali lagi dengan ibu Mbak Dian dengan keadaan selamat dan juga tenang. Baik Mbak Dian, bagaimana perasaan Mbak Dian setelah melalui teknik desensitisasi sistem ASIS ini? Iya Bu, saya dapat merasakan rasa aman ketika bersama petugas keamanan meskipun saya tidak mengenalnya. Bagus sekali Mbak Dian. Ketika Mbak Dian sedang berada di situasi yang sama, saya harap Mbak Dian bisa mencoba untuk tetap tenang, mencoba mencari bantuan. Bagus sekali Mbak Dian. Saya harap ketika nanti Mbak Dian berada di situasi yang sama lagi, mungkin Mbak Dian bisa mencoba untuk tetap tenang, mencoba untuk mencari bantuan. Bahwasanya tidak semua orang yang tidak dikenal itu mengerikan atau menakutkan, seperti tim keamanan tadi. Iya Bu, terima kasih banyak. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Baik Mbak Dian, karena Mbak Dian sudah merasa lebih baik, Mbak Dian sudah mengetahui apa yang harus dilakukan ketika di situasi yang sama. Mungkin konseling kita pada hari ini bisa diakhiri sampai di sini terlebih dahulu. Kedepannya jika ada permasalahan lagi, Mbak Dian boleh untuk datang menemui saya lagi. Saya sangat terbuka untuk Mbak Dian dan juga teman-teman yang lainnya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Mbak Dian menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih Bu, saya pamit kembali ke dalam kelas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Mbak, makasih.